Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertatap muka. Semoga pertemuan yang ketiga ini membawa barokah dan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang ketiga ini ada 4 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan identitas program, yang kedua berkaitan dengan peta konsep, yang ketiga berkaitan dengan materi pembelajaran, yang keempat berkaitan dengan latihan dan tugas. Identitas program yang pertama berkaitan dengan kompetensi dasar. 1. Menghayati dan meyakini keautentikan Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Mengamalkan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli sebagai cerminan pemahaman bukti keautentikan Al-Quran. 3. Memahami dan menganalisis Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 tentang keautentikan Al-Quran. Keempat, menyajikan contoh-contoh Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 tentang keautentikan Al-Quran. Identitas program pembelajaran yang kedua berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Pertama, setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam bertindak dan bergaul antar sesama, baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan benar. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian keautentikan Al-Quran sebagai firman Allah dengan tepat. 4. Peserta didik dapat mendeskripsikan tafsir dari Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 tentang keautentikan Al-Quran secara detail dan benar. 5. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 tentang keautentikan Al-Quran dengan penuh percaya diri. 6. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Yunus ayat 37, Quran Surat Al-Hijr ayat 9, Quran Surat At-Tur ayat 33 sampai 34, Quran Surat Al-Isra ayat 88, Quran Surat Hud ayat 13, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 tentang keautentikan Al-Quran dengan benar. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan pertama kali oleh siswa tentang tugas proyek. Instruksinya adalah: 1. Buatlah laporan penelitian tentang keautentikan Al-Quran, meliputi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. 2. Laporan penelitian secara kelompok yang terbagi menjadi 3 kelompok. 3. Setiap kelompok maju ke depan untuk melakukan presentasi. Setelah tugas proyek selesai, maka langkah selanjutnya yang harus diketahui oleh siswa adalah berkaitan dengan
materi pembelajaran tentang keautentikan Al-Quran, kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran, kemudian sistem pemeliharaan Al-Quran oleh Nabi hingga sekarang, dan terakhir ayat-ayat yang menunjukkan keaslian Al-Quran dan tantangan Allah kepada siapa saja yang ingin menandingi Al-Quran. Materi pembelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran tentang keautentikan Al-Quran, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pulalah yang menjaganya. Adapun tafsir dari Quran surat Al-Hijr ayat 9 tentang keautentikan Al-Quran. 1. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa Al-Quran dijaga dari penggantian, perubahan, kekurangan, dan penambahan. 2. Tafsir Al-Kasyaf menjelaskan bahwa Al-Quran disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan dijaga dari syaitan. 3. Tafsir Al-Mawardi menjelaskan bahwa Al-Quran dijaga langsung oleh Nabi. Kemudian Al-Quran dijaga oleh orang-orang yang di hatinya terdapat kebaikan. Selanjutnya, Al-Quran dijaga dari penambahan yang dilakukan oleh syaitan. Materi pembelajaran yang kedua berkaitan dengan ayat tentang tantangan kepada orang yang mengingkari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, andai kata jin dan manusia berkumpul untuk membuat sesamanya Al-Quran, maka niscaya mereka tidak akan mampu membuatnya, walaupun mereka saling membantu. Adapun penafsiran dari Quran surat Al-Isra ayat 88 sebagai berikut. 1. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jin dan manusia tidak akan mampu menandingi kefasihan dan kebalaghan Al-Quran. 2. Tafsir Al-Baydawi menjelaskan bahwa jin dan manusia tidak akan mampu menandingi kebalaghan, kebagusan nadam Al-Quran, dan kesempurnaan makna Al-Quran. 3. Tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian memahami tentang materi pembelajaran keautentikan Al-Quran, maka langkah selanjutnya yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan lembar kerja siswa berupa pilihan ganda. Setelah itu kita melakukan koreksi bersama, dan terakhir Pak Guru akan memberikan penilaian sesuai dengan hasil pengetahuan kalian. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan materi pembelajaran tentang keautentikan Al-Quran. Semoga kita masih diberikan kemampuan untuk bertemu kembali pada tatap muka selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.